Oke, selamat datang semua di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with patient experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan partner kamu untuk sukses online. Ya, jadi semoga semuanya baik-baik aja ya guys, di rumah ataupun di kantor, atau yang lagi kuliah juga. Kalau misalkan lagi kuliah dan menyempatkan waktu untuk ikut webinar ini, terima kasih. Kalau misalnya kalian masih di kantor dan menyempatkan ikut webinar ini juga terima kasih. Kemudian mengenai Dewa Talk sendiri adalah webinar gratis yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Minimal seminggu sekali diadakannya, terus di hari Senin atau Kamis jam 2 siang atau jam 7 malam. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, nanti akan aku infokan lagi lebih lanjut lagi di akhir webinar. Pada webinar malam ini, kita akan membahas mengenai introduction to data engineer. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah bahas tuh mengenai data analis, data scientist. Nah, sekarang supaya lengkap, aku juga hadirin mengenai data engineer. Nah, apa aja sih yang akan dibahas di webinar malam ini? Di webinar malam ini kita akan bahas mulai dari pemahaman dasar data engineer hingga skill yang dibutuhkan ketika teman-teman ingin menjadi seorang data engineer. Untuk webinar malam ini kita sudah menghadirkan Kak Vanessa Stefani, data engineer dari Ceratic Indonesia dan juga salah satu member dari DQ Lab. Nah, short introduction mengenai Kak Vanessa. Kak Vanessa sendiri dulunya bekerja di bidang non-IT loh teman-teman. Nah, setelah Kak Vanessa masuk ke DQ Lab dan belajar mengenai data engineer ini, Kak Vanessa sekarang sudah menjadi salah satu data engineer di Ceratic Indonesia dan juga menjadi dosen matematika di sebuah universitas di Indonesia. Ada webinarnya tentang data engineer sesuai dengan temanya. Apa sih pengenalan data engineer? Biasanya kalau saya berusaha menjelaskan apa yang saya kerjakan, saya selalu menggunakan analogi. Karena kan saya tahu nggak semua orang tahu apa itu data engineer. Nah, saya lebih suka bilang data engineer itu adalah cook helper dalam arti membantu chef. Kenapa saya kasih istilah kayak gitu? Nanti di materinya akan saya jelaskan kenapa saya sampai menganalogikan pekerjaan data dengan dunia memasak. Nah, lingkupnya mungkin dari sempatnya ini maksudnya secara PowerPoint hari ini tuh kira-kira saya bakal share apa sih? Kira-kira aku tuh bakal share apa? Misalnya di sini ada data engineer tuh apa? Terus lingkupnya apa aja sih? Skillnya apa aja kalau saya mau jadi data engineer? Terus kira-kira kerjaannya jadi data engineer itu hasilnya apa aja. Nah, itu nanti ada di sini di-share bareng-bareng. Ini mungkin bahasanya ada kadang saya, kadang aku, karena kalau ngomong sama klien kan kalau bahasanya aku agak susah, jadi kadang kalau ketukar-tukar jadi dimaklumin aja ya. Kadang saya, kadang aku. Nah, ini kira-kira lingkupnya. Sebelum masuk ke data engineer, ada 3 peran penting sebenarnya, mungkin teman-teman Dewa Talks juga udah tahu. 3 peran penting di dunia data itu apa aja? Ada data scientist, ada data analis, sama data engineer. 3 orang ini atau 3 peran ini sebenarnya nggak bisa saling dilepas. Jadi data engineer itu adalah orang yang mempersiapkan data analis adalah menganalisa data yang ada, data scientist dari data-data yang ada itu mungkin diperlukan data-data tambahan yang nantinya akan jadi sebuah insight atau sebuah informasi baru yang bisa jadi penting untuk bisnis itu mengambil keputusan. Jadi perannya penting, ada yang nyiapin data, ada yang menganalisa data yang sudah ada, kira-kira bisa data yang udah ada sekarang ini bisa jadi apa, informasinya bisa menambahkan nilai hasil keputusannya itu kayak apa, dan ada yang memikirkan visioner. Kalau saya bilang data scientist itu lebih visioner. Gimana dengan kedepannya, gimana menentukan forecast, gimana menentukan prediksi yang seperti itu kira-kira. Nah, sebelum saya masuk, karena saya bekerja sebagai data engineer di Ceratic, dulunya adalah PH Integration, saya juga member DQ Lab, jadi untuk materi ini sama seperti judulnya, saya akan lebih ngejelasin data engineer apa sih sebenarnya, lalu kerjaannya ngapain. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi, jadi mungkin beda sama teman-teman sekalian pengalaman pribadinya. Mungkin teman-teman ngalaminnya lebih beda, pakai teknologi yang beda. Tapi ya namanya kita menangani proyek yang berbeda, jadi mungkin bisa beda-beda juga. Oke, saya langsung masuk. Nah, ini tadi saya di awal udah sebutin, data engineer itu adalah cook helper. Jadi cook helper itu kalau teman-teman lihat di internet, apa sih tugasnya? Tugasnya itu mempersiapkan bahan baku yang berkualitas.
untuk memasak menu utama atau data wrangling kalau kita bilang di sini. Kalau untuk data engineer itu data wranglingnya. Nah, bahan baku yang berkualitas saya garis bawahi. Nah, iya, karena kita nyiapin data untuk dipakai data scientist, apakah nyiapin aja atau kita perlu nyiapin data yang seperti apa? Makanya di sini bisa saya garis bawahin, datanya harus berkualitas. Menu utamanya apa? Yaitu semua informasi yang nantinya akan dihasilkan oleh data scientist. Jadi ada istilah kalau sampah yang masuk, ya keluarnya juga sampah. Makanya usahakan datanya jangan berantakan juga. Walaupun memang kalau di dunia nyata ya, di dunia kerja yang sekarang emang agak susah untuk mencapai kata-kata berkualitas secara idealis. Berkualitas itu kayak apa sih? Kan harus ada tolak ukurnya. Nah, di sini saya akan fokus lebih ke bahan baku yang berkualitas itu kayak apa sih? Nah, di sini ada 4 poin sebenarnya terkait berkualitas data atau bahan baku yang berkualitas. Di sini jadi peran penting data engineer, karena datanya ini dalam arti apa yang kita deliver atau kita kirimkan atau jadi hasil kerja kita buat klien atau buat perusahaan tempat kita kerja. Itu ada 4. Yang pertama itu tersedia, sesuai, bersih, dan mudah digunakan. Nah, 4 ini adalah jadi tugasnya data engineer. Jadi kalian tahu, jadi tugasnya kita adalah mempersiapkan data-data yang ada, yang mungkin dimiliki, atau mungkin menambah data-data yang diperlukan untuk memasak menu utama tadi kan, atau untuk data scientist tuh mau kerja itu perlu data-data apa, itu kita yang siapin. Atau mungkin mereka perlu tambahan data seperti apa yang nggak ada di perusahaan saat itu, kita ya juga yang harus cari cara gimana untuk ngumpulinnya. Jadi mungkin ada yang bingung kenapa sih harus dibahas dengan ada SAP juga. Jadi kalau misalnya teman-teman Dewa Talks pengen tahu tentang data engineering itu apa, yang pasti adalah perlu mempersiapkan data yang sesuai dengan 4 poin ini. Nah, saya akan bahas satu-satu, kupas satu-satu. Jadi data engineer-nya nanti lebih mengerucut dari yang umumnya dulu, dalam arti kriteria-kriteria datanya dulu, baru ke poin-poin yang kesimpulannya. Nih yang pertama adalah tersedia. Pertama kita harus nyiapin data. Kan kita mau mindahin. Istilah katanya gini, kalau kalian kerja di bidang, kalau kalian punya perusahaan, punya sistem, pertama kalian pasti punya misalnya sistem input pemesanan deh, pemesanan atau penjualan. Data-data yang disimpan pasti kan banyak data-data pembelian kalian. Nah, kalau kalian kalau kalian merancangnya itu database-nya atau seperti apanya, mungkin awalnya karena mikirnya saya butuh data ini, jadi dikumpulin aja data-data yang ada. Terus tiba-tiba 1 tahun kemudian ada pengembangan soal sistemnya. Sistemnya tadinya nggak ada kolom nomor telepon misalnya, atau nggak Instagram, nggak ada kolom Instagram, tiba-tiba di 1 tahun kemudian ada Instagram. Nah, berarti kan itu ada perubahan data yang awalnya kosong, terus tiba-tiba jadi terisi. Nah, itu kan kita juga harus siapin. Berarti kan ada kondisi-kondisi tertentu ketika mau ngambil keputusan itu yang kayak, loh, ada data yang kosong nih, kira-kira kita baiknya ngapain. Nah, itu kan datanya tersebar-sebar nih. Mungkin perusahaan ada yang dari teman-teman semua, ada yang punya perusahaan, atau mungkin ada yang pernah kerja, atau mungkin pernah baca. Misalnya saya punya sistem A, sistem B, sistem A untuk handling akurat, misalnya untuk handling tentang keuangan. Tapi saya sistem penjualannya punya sendiri, untuk sistem pemesanannya punya sendiri. Terus datanya terpisah-pisah nih. Ya, kalau kita mau analisa kan agak bingung. Data-datanya tuh kayak apa sih? Nah, kalau data scientist mau analisa, kalau data-datanya aja kepisah-pisah, nanti kan mereka juga bingung ngambilnya dari mana nih yang benar. Mau yang mana sih sebenarnya data-data yang dipakai. Nah, yang pertama itu kita harus pertama sekali adalah ngumpulin list data atau kebutuhannya. Sama kalau teman-teman tuh mau masak. Istilahnya kan kalau mau masak, saya mau masak rendang nih hari ini, harus tahu bahan-bahannya apa. Nah, tapi nggak cuma kayak gitu doang kebutuhan data engineer. Kalau istilahnya kalau saya butuh data yang kayak apa sih yang saya butuhin? Misalnya saya butuh data yang ada tuh data-data penjualan tapi yang 5 tahun terakhir. Nah, data-data penjualan 5 tahun terakhir tuh kondisi datanya kayak apa? Lalu kalau misalnya kondisi datanya ada yang kolomnya kayak tadi, ada informasi yang kurang, kira-kira boleh nggak? Kira-kira, jadi lebih tahap pertama tuh lebih diskusi sih, kebutuhannya si data scientist tuh apa?
atau kebutuhannya dari klien tuh apa kalau misalnya nggak ada data scientist. Makanya kenapa saya bilang di sini kemampuan yang perlu kita pakai atau kita miliki itu sebenarnya mendengarkan. Kadang kan kita tuh udah merasa, saya udah tahu nih kalau data engineer bagusnya misalnya pakai Kafka nih, saya bagusnya misalnya pakai Python nih. Tapi kalau kita nggak tahu sebenarnya klien tuh butuhnya apa, nggak seheboh itu, ya takutnya kita salah solusi juga. Karena kan teknologi itu kan sebenarnya kita pengen nyediain solusi buat mereka, bukannya kita sok-sokan untuk ngasih teknologi terbaik yang diterapkan oleh klien A, cocoknya ini. Ya kita harus cari tahu dulu. Kalau menurut saya pribadi sih gitu. Kita harus dengerin mereka maunya apa. Sebenarnya kamu bikin apa sih? Mau data-data apa yang mau dibikin? Sebenarnya butuh apa? Lalu mereka ceritain masalahnya datanya ABCD nih, datanya kepecah-pecah nih. Masalahnya datanya ada yang kotor nih, datanya nggak ada yang bersih nih, gimana ya? Tapi saya mau ngasihin prediksi penjualan untuk peramalan penjualan 5 tahun ke depan nih, tapi datanya kondisinya kayak gini nih. Nah, itu biasanya kita pertama dengerin dulu untuk tahu, oh ya udah saya siapin aja data-data yang ada. Tapi saya butuh data Instagram, tapi nggak punya ininya, apakah kita harus ngambil dari, misalnya kita harus ngambil dari web kah? Saya nggak punya tentang data area nih, apakah saya harus ngambil dari data di web kah? Atau saya harus ngambil dari data tempat lain kah? Atau di sistem lain kah? Atau di database lain? Jadi data-datanya kita kumpulin, sumber datanya juga kita kumpulin. Data A, saya butuh data A, berarti saya harus ambil dari data A. Data B, berarti saya harus ambil dari sistem B. Nah gitu, jadi kalau kita nggak tanya, terus nggak dengerin apa mau mereka, biasanya kita takut salah ngasih solusi ke mereka. Contohnya gini, kalau misalnya tadi ada chef, ada cook helper. Chefnya mau masak rendang, tapi tuh bisa rendang di matanya si cook helper atau yang membantu, rendang itu daging ayam. Misalnya taunya daging ayam, mungkin ibunya masaknya daging ayam. Jadi dia hanya sediain daging ayam aja. Seasumsi itu. Jadi hanya asumsinya data engineer. Dia akan sediakan daging ayam yang utuh, ada tulang-tulangnya dan lain-lain. Sedangkan data saya, karena dia nggak tanya ya, karena si data engineer yang nggak nanya ya, data scientist-nya mikir atau chef-nya mikir, oh ya udah dia udah paham. Ya udah kalau gitu. Pas ternyata si chefnya mau bikin, loh kok kamu nyediainnya ayam? Padahal kan saya butuhnya daging sapi. Nah berarti kan itu ada miskomunikasi. Si chefnya atau chef cook helpernya nggak ngedengerin, nggak nanya juga, nggak nanya detail. Butuh cabai nggak? Butuh cabainya banyak nggak? Mau dibikin pedas atau enggak? Nah, kayak gitu. Data juga ditanya. Butuh datanya kayak apa? Detail apa? Data area tuh butuh sampai desa nggak? Butuh sampai kecamatan nggak? Kalau di sistem adanya cuma sampai kota gimana? Apakah mau diambil dari web atau gimana? Terus data customer gimana? Sampai detail kemana? Nah itu kita harus list banget, harus kita kumpulin supaya nanti kita bikin teknologi atau arsitektur datanya tuh nggak ada yang ketinggalan. Makanya di sini kita harus ngumpulin list bahan atau data. Nah gitu, kayak kita mau masak bahan-bahan bakunya apa dulu sih. Jadi kan kalau kita jelas, nanti si data engineer juga jelas. Kayak misalnya tadi cook helper butuh daging ayam, ya dia akan beli ke tukang daging ayam. Maksudnya ke daging sapi. Dia nggak akan ke pasar ikan. Jadi nggak salah ngambil juga. Kalau misalnya dia ngaco kan, nanti masa dia beli daging ayam, dia mau masak rendang beli ke pasar ikan, atau enggak misalnya dia mau masak rendang tapi perginya ke peternakan ayam. Nah itu kan berarti ada miskom, ngambil datanya udah salah. Ujung-ujungnya juga jadi nggak jadi dimasak, malah harus kerja 2 kali, dia ke pasar lagi. Kira-kira gitu. Kalau yang saya bilang, makanya harus ditanyakan dulu maunya apa sih. Maunya apa sih sebenarnya. Nah itu detail, kebutuhannya udah ada, makanya itu tersedia. Memastikan bahwa itu benar-benar tersedia. Nah kalau sudah, tadi kan kita udah tahu nih, oh iya berarti saya butuh daging, butuh cabai dan lain-lain. Saya butuh data dari data penjualan, saya butuh data area, saya butuh data customer, saya butuh data produk. Nah itu udah ada listnya dan kita udah nanya. Sekarang kita udah tahu listnya apa aja, kebutuhannya. Misalnya mau menghasilkan suatu keputusan, tinggal kita cari. Oh kalau saya mau beli ayam, baiknya di mana ya? Apakah di tukang ayamnya langsung, apakah peternakan ya? Sama, kalau saya punya data penjualan, baiknya ngambil dari sistem A atau sistem B ya. Yang kamu percaya sistem yang A apa yang B. Kalau enggak, saya punyanya
datanya penjualan itu yang di sistem A cuma 2 tahun, di sistem B itu ada 10 tahun datanya. Tapi sistem A dengan sistem B itu nggak bisa dipisah ya, soalnya sebelumnya saya pakai sistem A. Lalu setelah itu saya pindah ke sistem B, makanya datanya jadi ada bercabang. Nah, kalau kita jelas kayak gitu tuh kita jadi tahu, oh berarti saya butuh data, ada 7 data misalnya. Terus saya harus ambil dari sistem A, sistem B, sistem C. Untuk data B berarti saya harus ngambil dari web. Saya harus ngambil dari Instagram, saya harus ngambil dari misalnya Google Analytics, saya harus ngambil misalnya dari Facebook Analytics dan lain-lain. Nah, itu kan jadinya udah kepikiran, oh ya, kalau kondisinya di web, nanti saya akan terapkan metode ini. Ketika saya ambil di data yang ada 2 cabang, metodenya ini. Tapi kalau ada datanya dengan cabang yang 1, berarti metodenya ini. Nah, berarti kita juga bisa lihat kan, oh di web itu datanya unstructured, artinya datanya bukan sesuatu yang agak sulit diterjemahkan itu. Contohnya kan kayak gambar kan itu harus dianalisanya kan nggak kayak kita menganalisa data di Excel, gampang bisa dibikin statistik dan lain-lain. Tapi kalau ada audio, analisanya juga kan ada cara tersendiri. Nah, itu kebutuhan nanti si data scientist-nya akan butuhnya tergantung tadi list-nya, kita juga lihat sumbernya dari mana, tipe datanya kayak apa. Misalnya yang satu terstruktur, artinya ambil dari database. Oh, kalau dari database cara saya handle-nya berarti seperti ini nanti. Saya butuh data kemampuan arsitektur datanya, misalnya saya pakainya SQL, saya pakainya Postgre, saya pakainya MySQL. Nah, itu banyak, harus tahu DBMS, SQL, mungkin juga sistem mereka ada yang pakai SQL, sistem A, sistem B pakai NoSQL, gimana ya ngegabungin data yang beda ini? Itu juga harus kita pikirin. Makanya kalau kita nggak tahu datanya apa, sumbernya dari mana, biasanya nanti kita agak serabutan di tengah. Nah, makanya di sini saya tulis, kita tuh butuhnya kemampuan untuk SQL tuh analisa dulu sih, data-datanya kayak apa sih, seberapa kotor sih, cara join-nya apa, atau lain-lain menganalisanya. Kalau NoSQL nanti cara treatment-nya kayak apa. Kalau crawling kan kalau kita ngambil dari web ya, ngambil dari web sesuatu yang bukan di luar sistem kita nge-crawling. Nah, ini crawling-nya saya bikin sendiri, atau saya nanti harus bikin, apakah nanti saya pakai tools yang udah tersedia di di web, apakah saya langganan, ataukah saya harus ngambil yang crawlingnya itu yang kayak gimana bentuknya, sekompleks apa, tergantung datanya kan. Makanya kalau goal-nya nggak jelas, kita juga jadi akan bingung. Nah, kira-kira itu tersedia yang pertama listnya dapat, yang kedua sumbernya. Jadi agak enak, datanya apa, sumbernya dari mana. Jadi kita udah tahu, oh saya akan handle 5 sistem untuk ngasilin 7 data. Nah, kira-kira itu tersedia yang kedua. Nah, selanjutnya nih, datanya udah tersedia. Kita juga harus lihat nih, datanya udah tersedia semua, tapi sesuai nggak? Tadi kan saya bilang nih, oh ya udah, misalnya kadang kan nih data scientist itu kan namanya dia akan melakukan suatu analisa, sesuatu yang belum ada, berusaha cari jalan. Kadang kan, oh iya saya butuh datanya, data A, ternyata pas dicoba dengan suatu algoritma, ternyata saya butuh A1 nih, ternyata saya butuh A3 nih. Nah gitu, jadi kita kalau di awal kan agak tektokan juga, kadang kita balik lagi nih, ini saya udah sediain bahan-bahan kayak gini, kira-kira cukup nggak? Nah di sini kita analisa lagi nih, kita sesuaikan, makanya saya tulis sesuaikan dengan kemauan si orang yang minta, kliennya. Ini saya udah analisa data-data yang ada di sistem kamu itu, adanya sistem A, di sistem data A, tapi kamu butuhnya A1, kira-kira bisa nggak saya ngambil dari web, boleh nggak? Tapi agak lama nih, kan kita masalah waktu kerja juga kan. Biasanya kalau project kayak gini kan ada timeline-nya. Saya perlu waktu nih, saya perlu perlu research nih. Nah, ini juga kan kita pakai R, cocoknya pakai R apa Python ya, apa Java ya, atau saya pakai ada lagi teknologi yang udah ada, apa gimana. Nah di sini kita cari analisa dan filter bahannya. Misalnya disiapin semua. Dagingnya apanya macam-macam, saya perlu buang lemaknya nggak ya, saya kalau beli sesuatu saya harus buang ininya nggak ya, boleh nggak datanya saya bersihin, tapi nanti masalahnya kalau saya bersihin data kamu nanti jadi lebih dikit karena ternyata data kamu tuh kotor banget, harus saya gabung-gabung.
Nah, ini kita analisa, kita filter-filter juga bahan-bahannya. Oh, yang ini perlu nggak? Kita confirm ulang. Oh, ini perlu, ini nggak perlu. Oh, ya udah. Nanti kita modeling lagi nih. Oh, nanti kalau misalnya si kamu mau masaknya rendang, berarti nanti dagingnya nggak usah saya cincang ya. Jadi saya potong-potongnya dengan ukuran sekian. Atau kalau ternyata kamu mau lihatnya data penjualannya cuman summary atau cuman totalan per tahun, berarti datanya biar nggak berat, biar nggak terlalu banyak. Nanti saya kumpulin datanya, saya cuman kasih kamu data yang per tahun aja ya, jadi nggak usah per harinya. Apakah itu boleh? Nah, itu kita harus confirm, jangan sampai kita sendiri yang tentuin, oh datanya, saya datanya nanti sediainnya per hari, ternyata mereka butuhnya cuman datanya per bulan. Emang bisa sih dilakukan nanti data scientist melakukan hitungan summary, tapi kan nanti jadinya nyimpan datanya kebanyakan. Nah, ini kita juga lakukan data modeling atau memodelkan tempat. Tadi kan kalau data engineer itu mau mindahin dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kayak misalnya kalau cook helper itu dia yang akan ke pasar dan akan menyiapkan bahan-bahan di dapurnya si chef itu. Nah, untuk kita akan nyiapin lemarinya atau tempat penyimpanannya di dapur itu, kita harus tentukan kan dagingnya nanti akan berapa kilo, itu akan disimpan di mana. Datanya gedenya berapa giga, itu akan ditaruhnya di mana. Kuatnya pakai apa sih? Kok data hasil crawling di web itu nanti nyimpennya di mana? Apakah nanti akan ditaruh di cloud atau akan ditaruh di physical servernya? Lihat dari size datanya gimana, terus model datanya nanti butuhnya kayak apa ya, untuk bisa semua informasi itu kira-kira dipakai. Nanti si data scientist itu akan ngelihat datanya gimana ya. Terus terakhir itu nanti saya bikin arsitektur pipeline, itu artinya kayak proses pemindahannya. Jadi kalau misalnya ada cook helper, dia akan belanja ke pasar, cara saya ke pasar sampai ke dapurnya itu gimana ya? Apakah saya naik angkot, apakah saya naik ojek, apakah saya naik misalnya saya jalan kaki aja toh deket, tapi nanti kalau saya pulang bawa barang banyak, kuat nggak ya? Pulangnya saya naik apa ya? Sama pipeline juga kayak gitu. Saya ngambil data di webnya, terus pindahinnya ke database yang bersihnya itu gimana ya. Saya mindahin data dari sistem A ke sistem B-nya gimana ya. Nah, itu kita pikirin sampai sedetail itu. Nah, kira-kira tujuannya adalah itu 3 hal. Jadi kita teknologinya tahu, kita kumpulan datanya, kan mindahin. Kita sediain ruangan di dapurnya itu seberapa gede pun kita jadi tahu, karena kita tahu kebutuhannya, kita udah filter, terus kita udah tahu sumber belinya di mana, kan karena tahu sumber datanya dari mana, kita bikin jalur untuk mindahin dari sumber data ke tempat yang sudah bersih itu kayak apa. Nah, terus model data penyimpanannya seperti apa? Apakah kalau misalnya disusunnya adalah, kalau misalnya saya anggap itu lemari, apakah nanti penyempatannya itu, apakah lemarinya nanti di bagian atas tuh apa, di bagian kedua apa, bagian ketiga apa? Makan tempat nggak ya kalau saya susun kayak gini? Kira-kira butuh seberapa besar nggak ya? Nah, itu kita pikirin juga. Jadi kita nanti kita bisa diskusi juga sama pihak istilahnya pihak di kliennya itu untuk nyediain tempatnya kayak apa. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk sesuai, jadi udah tersedia, udah tahu dari mana data-datanya, sumbernya juga udah tahu, ambilnya dari mana, terus kita juga udah tahu, nentuin, kita udah filter bahan-bahan yang mau dipakai tuh apa aja, terus kita juga udah tahu, nanti nyimpennya butuh seberapa gede tempatnya, terus kira-kira jalurnya, kalau emang ngelewatin laut, berarti kan kita, misalnya kalau kita mau ke pasarnya, kita harus jauh banget, kita harus naik pesawat atau kita harus naik perahu kalau emang dia di seberang. Kalau itu berarti kita udah tahu metode kita untuk memindahkan si data itu dari sumber ke tempat satu tempat yang nantinya akan dipakai oleh si data scientist atau klien. Kan nggak mungkin data scientist atau kliennya kita suruh ambil aja sendiri datanya di sebelah sana, kalau mau analisa ambil aja sendiri, terus pecah-pecah kita naruhnya. Sebelumnya pecah-pecah analisanya atau kebagi-bagi. Terus kita suruh mereka, kita pecah-pecah lagi di tempat yang baru. Terus apa dampaknya gitu kalau misalnya ternyata datanya nggak disatuin. Jadinya kan si data scientist juga ngambilnya agak repot banget sih. Kalau saya mau masak harus ke warung dulu, ke pasar ikan dulu, atau enggak ke tempat
supermarket dulu. Kenapa sih nggak disediain di satu tempat? Nah itu kita sebagai data engineer nyediain tempatnya itu, memastikan tempatnya itu mudah dijangkau sama orang yang mau pakai nanti supaya mereka nggak direpotkan dengan urusan perpindahan datanya. Terus kita juga memastikan datanya ada. Pun kalau misalnya mau ditambahin, kita juga bisa memikirkan, oh datanya nanti akan ditambahin ABCD. Oh ya udah kita sediain aja tempat-tempatnya gitu. Jadi memungkinkan untuk dilakukan itu. Terus juga tempat penyimpanannya mudah untuk dijangkau, dalam arti jangan sampai barang yang sering dipakai ditaruhnya di dalam banget atau susah banget query-nya atau berat banget query-nya. Nah kayak gitu. Dipikirkan sampai pertama sediakan tempat yang mau kita naruh kumpulan datanya, tahu ngambilnya dari mana, nanti biar kita bisa bikin jalurnya kayak apa. Nah itu teknologinya ada banyak. Ada R, ada Python, ada Java, dan lain-lain. Ada banyak sih, mungkin saya juga ada yang nggak kesebut di sini. Mungkin juga, karena mungkin saya juga nggak terlalu banyak make juga kan, di project juga nggak banyak-banyak pakainya, tergantung kebutuhan klien, makanya kita sebagai, kalau orang teknologi kan perusahaan jasa, kita menyesuaikan dengan kebutuhan, kita nggak bisa asumsi teknologi terbaik itu cocok buat klien, gitu aja sih. Cocok buat terbaik versi umum belum tentu cocok buat klien. Kita kan harus pilih terbaik versi klien. Kayak tadi saya bilang, berkualitas bagi chef yang itu. Chef yang mau bikin masakannya. Mungkin di hotel A, chefnya berkualitas definisinya beda dengan chef yang di hotel B. Kira-kira gitu. Makanya tadi saya ambil yang ada tersedia, pastikan ada dulu sumber sama datanya, terus sesuai, dalam arti kebutuhannya itu udah difilter lagi sama kita. Jangan sampai kita belinya butuh cabai, dibelinya satu pohon cabai, kita suruh metik sendiri kan nggak ini juga. Terus atau enggak kita beli ayam ternyata ada tulang-tulangnya juga dibeli, padahal kita cuma butuh ayam filet atau gimana. Itu saya asumsikan seperti itu untuk lebih agak mudah sih ngejelasin saya analoginya. Nah selanjutnya gini, kita kan kalau belanja juga kan tahu data apa barang bahan yang kita beli juga nggak bersih. Kayak ikan ada sisiknya, itu juga harus kita bersihin. Karena kan tujuan kita adalah mempermudah kerjaan si data scientist biar itu dia tidak direpotkan dengan segala sesuatu yang sebenarnya bisa dihandle oleh kita gitu. Masa dia mau masak ikan bakar, dia harus bersihin dulu, harus nangkepin yang hidup dulu atau gimana. Jadi kan setidaknya kita, atau enggak kita sudah tahu mereka sudah request mau masak rendang, ya kita potongin dagingnya, kita cuci dagingnya, kita buang dari lemak-lemak atau bekas-bekas darahnya. Terus cabenya kita pilah antara cabai yang busuk atau enggak. Sama, data juga kayak gitu. Data itu nggak selamanya bersih. Di sana juga mungkin kan awalnya kita bikin sistem inputnya manual. Namanya typo lah, atau jenis kelaminnya typo. Tadinya ada perempuan, tiba-tiba ada wanita. Terus ada laki-laki, tiba-tiba ada pria. Jadi seolah-olah kayak ada empat jenis kelamin di dalam sistem itu. Namanya database kan atau sistem nggak tahu kalau perempuan sama wanita itu dianggap sama, kecuali kita ngasih informasi ke sistem itu bahwa perempuan dan wanita itu adalah sebuah data yang artinya sama. Nah, tugas kita kayak gitu. Ada data cleansing, ada data standarisasi. Data cleansing yang di kita itu bukan dalam arti kita kayak ngebuang outliernya data scientist ya, ada data null terus dibuang atau gimana. Ya kita nggak bersihin data yang mereka punya aja. Jadi data mereka duplikat, artinya sama atau enggak. Misalnya sebelumnya mereka di sistem A udah dimasukin data customer A. Terus di data B, karena mereka pindah sistem atau pindah aplikasi, akhirnya mereka nginput ulang datanya. Nah, input ulang ternyata orangnya beda, cara nulisnya mereka tuh beda. Ya udah, sebenarnya ada customer yang sama. Pas kita gabungin sama data engineer kan tugasnya gabungin. Oh, dari tadi kan saya bilang data customer ada data yang bercabang. Oh, data di customer di A dengan di B kita gabungin. Loh, kok ada bengkak, ada duplikat. Kok ini ada orang yang nama-namanya mirip, atau ada yang KTP-nya sama. Nanti ini kita confirm lagi, kita bersihin lagi. Tapi kita tetap harus nanya sih sama kliennya. Ini datanya dianggap sama apa dianggap beda, atau mau digimanain. Sama kan kalau kita mau ngebersihin sesuatu kan, kayak tadi kan, ini bahannya cocoknya dibersihinnya kayak apa. Cocoknya dibersihinnya apakah dicuci aja, atau cuci pakai sabun atau gimana. Nah itu kan nanti chefnya akan ngasih arahannya.
kliennya juga akan mikir juga kan, oh nanti datanya yang duplikat boleh dibuang deh. Tapi nanti kalau data duplikatnya dibuang, yang transaksi dengan yang misalnya data ada customer A, ada customer B. Ada customer A, ada customer B, sebenarnya itu adalah customer yang sama. Terus tiba-tiba kita buang salah satu yang B. Nanti kalau transaksi yang berhubungan dengan B, dampaknya apa? Kira-kira kliennya tahu nggak sih dampaknya kalau data yang dihapus itu jadinya akan, kalau ada data di master atau data informasi customer kan data master atau data utamanya, bukan data transaksi. Itu kira-kira nanti bakalan jadi apa ya? Bakalan datanya berarti seolah-olah kayak itu tuh transaksi tanpa customer dong kalau kita buang. Nah gitu, sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu tetap harus konfirmasi sih. Jadi nggak bisa langsung gitu aja kita langsung, oh ya udah nanti saya buang-buang aja deh. Yang penting kan bersih. Nah itu saya bilang berkualitas, versi A beda dengan versi B. Pastikan kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dalam tanda kutip itu dibutuhkan ya, bukan apa yang benar-benar dikatakan terbaik tuh versi umum yang nggak jelas gimana-gimananya. Nah, di sini ada contohnya tuh ada banyak, ada data yang nggak komplit, tadi ada yang mungkin mereka typo, datanya nggak sesuai, misalnya di data A, di data masternya customernya A, ternyata di transaksinya nulisnya A1, sebenarnya itu ada data yang sama, atau datanya nggak invalid, atau datanya tuh sebenarnya nulis nomor teleponnya, misalnya dia ternyata pakai angka, ada huruf di situ misalnya. Kan namanya kita kalau dulu sistem dulu kan kita nginput manual tuh bisa namanya typo, bisa ada human error. Nah, itu kira-kira seperti itu nanti tetap kan, makanya di sini ada proses final check by data expert. Data expert itu artinya emang orang yang mengelola data di klien itu. Kalau sebenarnya kalau di saya nggak tahu sih kalau di restoran, tapi biasanya ada yang ngecek kualitas datanya. Jadi kita udah bersihin datanya, itu dikatakan bersih, dia yang akan cek. Nah, nanti kalau di bagian data itu nanti ada juga yang ngecek. Nah, kalau data itu yang ngecek biasanya klien atau yang berurusan dengan datanya itu sendiri. Entah database administrator, entah usernya, atau IT di bidang mereka. Jadi nanti makanya harus di-approve, ada final check, harus di-approve sama mereka bahwa apa yang rencananya kita bersihin, itu harus di-approve. Kita harus benar-benar lakukan itu. Makanya ini di bagian tahap terakhir, kita ada final check by data expert. Nah, atau enggak kita di sini selain memastikan data itu bersih, kita juga harus konsultasi metode pembersihan data itu cocoknya apa. Apakah pakai regex kah, atau kita mau pakai query biasa kah, atau perlu tools. Gitu. Jadi kita lihat seberapa kompleks sih data itu kotornya. Nah, itu datanya tersedia, terus sesuai, nanti kita udah sediakan juga, terus udah sesuai ternyata nggak bersih, ya nggak cocok juga. Terus nah, satu udah digunakan, yang tadi ternyata udah dibersihin, terus tiba-tiba dibungkus lagi pakai misalnya plastik pembungkus, terus dibungkus lagi pakai aluminium, terus di packing lagi, dimacem-macemin lagi. Jadi pas mau dipakai tuh, aduh repot amat sih ini, sampai nyimpen datanya kondisinya kayak gini. Atau enggak bahan-bahan yang sering dipakai disimpannya di ujung ruangan, atau enggak misalnya untuk ngambil datanya ternyata di lantai 2, padahal kita masaknya di lantai 1, kan kayaknya aduh repot banget sih, kayaknya kayak gitu banget. Nah, makanya kita juga perlu menyediakan data yang mudah digunakan. Artinya kita simpan data-data yang sesuai itu tadi, yang udah bersih, udah cocok, udah sesuai, itu disimpan di data tadi yang saya bilang kumpulan data. Kita udah sediain tempatnya. Nah, di sini kita nentuin nih simpannya, kita satuin, nanti butuh seberapa gede. Nah, di sini ada proses pemindahannya. Itu kalau di data engineer disebut ETL. Mungkin nanti teman-teman bisa search juga ETL, ada ELT. ETL itu artinya mengambil data dari database utama, lalu kita transformasi, dalam arti transformasi itu kita misalnya data yang terpisah itu kita gabung-gabung, atau enggak table-table kan kalau di database tuh terpisah-pisah kita join-join, atau enggak misalnya ditambahin case, misalnya tadinya di mereka tuh perempuan dan laki-laki itu di datanya disimpannya 1 dan 0. Nah, itu kita terjemahin 1 itu perempuan, 0 itu laki-laki. Nah, baru di load atau dimasukin di data warehouse, itu ada kumpulan data. Atau juga ada di ekstrak dulu, diambil dulu, terus di load
Extract load transform itu berarti kita ngambil dari data, kita masukin ke suatu database dulu, baru nanti di situ kita olah macam-macam. Nah, ini ada pro kontranya juga ETL sama ELT. Jadi penerapannya itu juga beda, tergantung dari kebutuhan klien lagi seperti apa, kebutuhan dari apa ya kalau saya bilang kebutuhan dari usernya kayak apa, kebutuhan dari orang yang mau pakainya kayak apa. Terus kita juga perlu tahu kan mulai digunakan itu namanya data kan berhubungan dengan waktu. Data penjualan hari ini dengan data penjualan besok, gimana nih caranya? Sama apa beda nih? Kita gimana nih? Saya butuh datanya pokoknya, karena kalau di datanya mereka kan otomatis namanya berhubungan dengan sistem mereka yang asli. Otomatis datanya akan selalu update. Tapi kan kalau proses mindahin butuh waktu. Kayak butuh waktu gitu. Nah, nanti kalau butuh waktu itu, nanti kita juga harus tanya. Kalau misalnya, ini kan proses nih buat mindahin dari database kamu ke data warehouse, atau istilahnya di sini data warehouse, kumpulan datanya. Kalau misalnya saya batch itu dikumpulin dulu, dalam arti bisa ada delay, dalam arti, contoh kalau saya bikin selisih 1 hari, data kamu misalnya datanya sampai tanggal 25. Cuman kan saya butuh proses nih mindahin datanya, server kamu misalnya cukup resource-nya itu kalau saya bikinnya buat sama agak nggak kuat nih, kamu butuh servernya kayak gini. Kira-kira kalau saya bikin agak ada selisih 1 hari, kamu analisanya oke nggak? Nah itu kita tanyain. Makanya kita kan untuk nentuin teknologi kan tetap nanya. Begitu. Kalau ada delay 1 hari, metodenya beda lagi. Nah, tapi kalau mereka bilang, oh nggak bisa, harus sama, nanti saya analisanya ngaco dong kalau misalnya saya nggak sama. Saya butuh yang real time nih. Nah, kita harus pikirin, karena teknologinya sendiri beda. Nah, kita udah proses, tadi kan kita udah tahu nih, database-nya mana. Makanya tadi kan kita bisa bilang juga kan, juga bisa bilang nih, saya juga bisa bilang, sumbernya misalnya ada 5. 1 database, 1 dari Excel, 1 dari web. Saya mau pindahin ke database khusus yang isinya kumpulan dari semua data, biar nanti si orang yang mau pakai tuh gampang karena datanya udah terpusat. Nah, saya mau pindahin nih, tolong siapin dong tempat atau server atau memori atau hard disk dan lain-lainnya, speknya kayak gini ya. Waduh, kalau nyediain dalam waktu cepat kayaknya nggak bisa, tapi saya butuh cepat nih, gimana ya? Oh, kalau saya bikin delay, boleh nggak delay 1 hari datanya? Bisa nganalisa nggak? Kamu nganalisa harian apa enggak? Kalau misalnya mereka bilang, aduh, saya butuhnya data analisanya harian nih. Ya kita harus mau nggak mau sediain datanya ya sama, berarti data yang masuk sampai tanggal 25 ya berarti di data warehouse kita juga harus sampai tanggal 25. Nah, itu kita juga harus kasih tahu. Tapi kayaknya kalau real time juga tetap ada selisih jam nih. Misalnya selisih 3 jam. Ya karena kan butuh proses juga untuk masukin datanya. Kalau untuk real time saya nggak bisa banyak jelasin sih. Tapi kalau batch itu misalnya saya bisa delay 1 hari. 1 hari, misalnya saya ngambil jam 1 malam, jalan waktu butuh. Karena untuk ngejalanin mindahin datanya saya butuh 5 jam nih misalnya. Kalau kamu tutup bukunya, sistem kamu tutupnya jam 1, kan berarti saya bisa narik jam 2. Berarti saya harus baru selesai jam 7. Kamu sedangkan mau pakai jam 6 pagi udah, misalnya jam 8 pagi udah mau pakai, itu kan masih bisa. Tapi kalau misalnya real time saya bisa ya, misalnya dengan teknologi, saya nggak tahu, mungkin teknologi itu agak lebih ribet nih arsitekturnya. Tapi server kamu kayaknya belum bisa deh, belum sanggup deh. Nanti kita akan bilang data-data yang kamu butuhkan boleh nggak kalau ada kita pakainya nggak real time. Ya udah nanti kita akan tentukan setelah discuss sama mereka dengan segala pro dan kontranya, kita akan putuskan mau pakai ETL atau ELT, mau pakai batch atau real time processing. Kayak gitu, nanti terserah kalau udah masuk data warehouse, kamu mau pakainya kayak apa, terserah mereka. Yang penting itu, kita sudah tahu nih, saya mau akses 5 database. Tadi kan makanya saya bilang, perlu juga nih kita tahu sumber datanya apa. Di tiap database saya akan ambil 10 data. Yang database A, saya akan ngambil 5 data, database B 3 data, database C 4 data, karena kan kita udah tahu, tadi udah kita listing. Nah, nanti saya harus ngebersihin juga. Itu proses juga ngebersihin. Lalu habis itu mindahin. Saya butuh waktu sekian. Boleh nggak? Kalau real time berarti saya harus pakai teknologi A. Karena saya harus ngakses 5, terus butuh setiap
setiap datanya itu harus dilakukan proses pembersihan. Oh ternyata kalau enggak sistemnya cuma sistem B aja yang perlu saya di sales aja perlu saya bersihin. Customer-nya ternyata udah bersih, tapi tabelnya banyak banget nih yang saya harus pindahin dan datanya gede-gede. Kalau dari flat files, misalnya dari Excel, waduh Excelnya ternyata mereka Excelnya itu formatnya nggak standar nih. Bulan ini misalnya kolom A, kolom B, sama kolom C. Tiba-tiba bulan depan ada kolom A, B, C, D. Nah ini kayaknya saya harus apain ya? Terus misalnya ada data web. Oh, saya mau crawling nih. Saya crawlingnya apa ya cocoknya? Oh ternyata hasil crawlingnya juga kotor. Saya harus bersihin lagi. Wah prosesnya panjang nih. Wah kira-kira saya nggak bisa jadiin real time. Saya bisanya jadiin batch. Tapi cuma sesi 1 hari aja kok. Kalau kamu mau analisa sampai bulan per bulan, kayaknya masih bisa. Itu kan kita jadi enak. Teknologi yang mau kita pakai, sampai treatmentnya kayak apa, waktu yang untuk dilakukan kayak apa. Ternyata mereka tetap ngotot untuk real time, ya berarti kita harus research lagi teknologi apa yang cocok untuk real time dengan kondisi database-nya ada 5, sumber datanya ada 5 entitas ya, 5 data, maksudnya ada 5, datanya ada 5, sumbernya ada 3. Satu database, satunya Excel, satunya web. Tapi datanya dari database ada customer, ada sales, ada produk. Misalnya data areanya data atau enggak data vendornya ngambilnya dari Excel, terus data areanya ngambil dari web. Dengan kondisi itu kita bisa tentukan data engineer itu siapin arsitekturnya apa, terus teknologinya apa, ETL-nya kayak apa, pipeline-nya kayak apa. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di sini sih saya simpulkan, ini saya ngambil dari Dikilab kan karena saya kursus di Dikilab. Jadi kalau di sini saya nggak ngetik ya, jadi emang orang yang nggak mau repot, jadi saya ambil langsung dari Dikilab. Tadi arsitektur datanya kayak apa, kita siapin. Tadi kan lihat kondisinya dulu, kebutuhannya mereka kayak apa, terus akhirnya arsitektur datanya apa, membangun data warehouse itu datanya terkumpul, lalu datanya disiapin, ekstrak nih, di sini adanya ETL, tapi kalau kalian search ada ELT juga, dan itu ada beda-beda, metodenya beda, ada pro kontranya. Untuk dipergunakan, jadi intinya tuh kita nyiapin data, nah itu kan kita harus lakukan proses pembangunan jalurnya itu harus benar kan. Kalau menggabungkan 2 titik kan kita harus pikirin gabunginnya. Sama kayak kalau kalian ngambil masak tadi kan, saya bilang chef itu adalah data scientist sama data analis, kita adalah cook helper. Kalau kalian searching tuh cook helper nyiapin bahan baku, kita harus tentuin cara kita mindahin bahan di pasar ke dapur kita gimana, terus proses sebelum, misalnya kita minta si datanya itu sebersih apa untuk sampai dapur kita, misalnya kita minta tolong orang yang ada di pasar untuk motongin bahan yang kita beli, atau enggak kita nggak beli bumbu yang belum diolah, kita belinya yang bumbu yang udah bumbu halus lah istilahnya. Nah itu juga kita lakukan di sini, benar-benar tugas kita, sama kita siapin datanya ditransformnya seperti apa, kayak tadi kan nggak mungkin kan 1-0 tadi, misalnya kayak tadi kan teman-teman jenis kelaminnya apa, terus pekerjaannya apa, ternyata tuh kalau di database mereka ada kode, ada A, ada B, ada C, dan itu kita harus terjemahin. Nggak mungkin kan kita kasih tahu data scientist atau data analis, oh iya saya butuhnya data, pas mereka keluarin A, B, C, terus mereka kan bingung bacanya, A itu apa, B itu apa, C itu apa. Nah itu tadi, sesuai itu di situ termasuk jelas juga ya, tadi saya lupa nambahin ada kata-kata jelas dan mudah dipahami oleh data scientist sama data analis. Kan nggak tentu juga mereka apal A itu adalah pekerjaan karyawan. Yaitu kita yang bersentuhan dengan data atau sumber data untuk ngertiin atau transformnya itu ada di mana, ya tugas kita juga. Jadi pas dipakai sama data scientist tuh sama data analis udah enak. Sama chef juga kalau mau masak, datanya udah bersih, udah dipotong-potong, udah diulek, dan lain-lain, mereka juga enak pakainya. Terus mereka juga nggak harus pusing nyiapin data ke pasar dulu dan lain-lain. Nah, kalau udah kayak gitu agak lebih enak, kita juga meringankan. Makanya data engineer itu biasanya agak di depan tugasnya, memastikan. Terus juga kalau tadi salah satu tidak terpenuhi, misalnya nggak tersedia, lah nanti berarti data scientist nggak bisa masak data itu, atau data analis nggak bisa ngolah data itu, atau misalnya datanya nggak sesuai, data scientist mintanya data customer yang organisasi, kita kasihnya data customer yang perorangan, ya berarti kan nggak nyambung.
Data analisnya juga bingung, analisa datanya kok nggak sesuai. Berarti kan ada miskom di situ. Sama datanya kalau kotor, ya mereka juga bingung. Wah, nanti hasil keputusannya bisa ngaco kalau datanya kotor. Berarti nanti prosesnya banyak lagi. Atau nanti kalau misalnya datanya susah digunakan, ya tadi naruhnya ngasal, terus data misalnya butuh, mereka nggak mau data delay 1 hari, kita kasihnya delaynya 3 hari. Padahal mereka butuhnya minimal datanya selisihnya 1 hari aja, kita ngasihnya 3 hari. Itu pasti mereka akan komplain. Mereka akan bilang, kok data kamu nggak enak sih dipakainya. Nah, data analis sama data scientist gitu. Nah, di sini skills-nya tadi, kalau tadi saya tulis di sebelah kanannya, kalau yang mau nyediain data, pasti kita harus konfirmasi. Konfirmasi sama mereka datanya kayak apa, butuhnya, kita lihat sumbernya dari mana. Habis itu kita pastikan sesuai, jadi kita filter lagi. Oh, ternyata datanya, tadi saya butuh data area, ternyata mereka datanya itu sampai desa, tapi saya nggak butuh data desa, saya ngambil datanya sampai kecamatan aja. Oke, boleh dibuang nggak? Kita tanya lagi. Nanti kira-kira kedepannya pakai nggak? Oh, nggak dipakai. Ya udah, kita bersihin. Berarti data mereka kan ada data sampai ke desa. Ya udah, apakah kita grouping atau kita apa? Ya udah, berarti kita kumpulin. Nah, nanti juga terakhir mudah digunakan, yaitu tadi datanya sudah dikumpulin jadi satu. Mereka tinggal pakai ngambil dari satu tempat, nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, itu tugas kita, nyiapin jalurnya, mastiin data yang disiapin di tujuan akhir itu sesuai. Kalau di sini ada kebutuhannya tadi ada kemampuan untuk kita menanyakan, ada kemampuan kita soal SQL, ada NoSQL juga kalau memang kliennya pakai NoSQL, crawling juga kalau emang butuh data dari hasil crawler, atau kalau misalnya kita butuh soal ini terkait ETL dan lain ada, atau cleansing ada R, ada Python, ada Java dan lain-lain. Terus kita ETL juga misalnya butuh streaming datanya, data streaming. Itu misalnya kita bisa pakai, kalau ada tools yang bisa dipakai langsung, mungkin ada Pentaho, ada Kafka, atau ada Python lagi, terserah kayak data-data yang kayak apa terkait ETL-nya, tergantung kebutuhan, tergantung skill kita nguasain yang mana. Tiap klien biasanya akan nerapin teknologi yang berbeda. Yang penting dari sisi kita sebagai data engineer tahu tugas kita tuh ngapain. Mindahin data, oke, kita butuh batch processing, oke, server mereka kayak apa. Kita cek, terus kita nanti, oh ya, berarti kamu bisanya misalnya pakai teknologi A. Karena apa kita kasih kamu teknologi A? Karena server kamu kondisinya kayak gini, terus data kamu butuhnya yang kayak gini. Server kamu misalnya nggak terlalu kuat nyimpan data yang banyak, terus tapi data kamu itu ada banyak. Jadi nanti kita grouping, terus nanti kita pindahinnya, kita nyimpannya, karena server kamu juga speknya untuk narik data, kalau bahasa saya tuh narik data dari satu titik ke titik kedua, berarti nanti datanya delay 1 hari ya, soalnya buat ngeproses job kamu aja, atau ngeproses itu si sistem untuk narik data aja, kamu butuh waktu 5 jam. Bayangin itu kalau misalnya kamu data, itu pun cuma data 1 juta misalnya, nanti kalau kamu datanya, saya cuma sampling 1 juta 5 jam, tapi kalau misalnya, atau enggak seperti data 2 miliar 1 jam, nanti kalau ini kan saya cuma sampling datanya 1 miliar, nanti kalau udah bener-bener go live, ambil data 3 miliar, ternyata kamu bisa 3 kali lipat. Nah, itu nanti apakah mereka ninggiin spesifikasinya, atau kita perlu research lagi terkait teknologi yang mau kita pakai. Nah, itu kita butuh banget computer science pasti kan, itu informasi terkait teknologi. Terus ada statistika matematika, ini dipakai di mana? Kayak kalian tuh kalau nganalisa data kan kayak melihat, oh data kita tuh rata-rata bentuknya seperti apa sih? Data kita tuh kotornya berapa persen, terus data yang tipe datanya numerik berapa persen, data tipe yang tanggal berapa persen, karena ngolahnya beda-beda. Nah, itu kalau kalian mau belajar sih harus belajar tentang database, pasti, DBMS tadi, SQL, NoSQL, untuk nanti kalian nge-treat datanya. Kalau structure, unstructure itu kan kayak tipe datanya, nanti statistika ini akan ngebantu. Kalau kalian ngerti statistika itu lebih enak, jadi kayak datanya tuh baiknya kayak apa. Nah, itu kesimpulannya, jadi kita kayak data pipeline, mindahin dari satu titik ke titik lain, tugas kita adalah membangun pipa-pipa ini. Mindahin dari satu titik ke titik lain. Nah, makanya ini kan ada 2 kata sama-sama data, nanti tinggal dilihat mana sih data yang mau dipakai dan lain-lain itu dilakukan. Data yang di sebelah kiri itu adalah data real atau raw data. Data yang sebelah kanan itu adalah data yang sudah
siap dipakai untuk data scientist. Kalau bilang semi cook sih, setengah mateng lah kalau dia bilang. Perlu diolah lagi data analis atau data scientist. Itu tugas kita. Jadi tugas data engineer adalah memindahkan data dari satu titik ke titik lain dengan kondisi data yang sesuai, dengan yang pasti harus tersedia, sesuai, bersih, mudah digunakan. Nah, mindahinnya ini kita juga harus mikir caranya, bikin arsitektur untuk mindahin data itu. Kira-kira itu sharing dari saya terkait data engineer. Saya kembalikan ke Mbak Lintang ya. Nah, Kak Vanessa, sekarang kita masuk ke Q&A ya, Kak Vanessa. Siap nggak nih, Kak Vanessa? Tadi di Saya keringetan nih. baru aku mention tadi, di backstage Kak Vanessa udah deg-degan ya. Pertama dari, jadi kayak sidang skripsi ya, Kak Vanessa. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Alam. Mbak, apakah seorang data engineering harus memahami bisnis proses dan matematika? Contohnya seperti kalkulus, statistika. Lalu, apakah tugas data engineering juga harus memahami skill cybersecurity menurut pengalaman Mbaknya? Terima kasih. Oke, kalau untuk data engineering tadi, terkait soal matematika sama bisnis proses itu penting. Tadi kan kita kalau menganalisa data juga kalau nggak paham, kayak ngomongnya nggak nyambung gitu. Biasanya sih kalau saya sih kalau kerja biasanya ini sih kita pasti akan dikasih tahu, dijelasin sama orang yang ini bisnis prosesnya. Kayak kita kan datanya pasti bisnis prosesnya diolah. Terus kalau matematika kayak kalkulus statistik, kalau saya bilang nggak ini, saya dosen kalkulus, ntar saya dikira ini lagi. Sebenarnya semua itu matematika. Kalau matematika saya bilang kayak statistik tuh basicnya pasti dipakai. Kalau kalkulus itu kalau saya lihat sendiri sih ada beberapa hal di kalkulus yang dipakai. Tapi kalau semua murni dipakai enggak sih. Kalau kalian mau jago banget untuk kalkulus terus terjun di data engineer atau data scientist lebih oke. Tapi minimal ada dasar di bidang matematika karena kita akan nyentuh langsung sih terkait matematika. Kan kita ngitung. Untuk performance, optimasinya itu kita butuhnya seberapa. Kita harus hitung memorinya sekian dengan kondisi data yang dengan size data yang growth-nya sekian, nanti kita perlu sediakan memori berapa. Itu kan kita butuh kemampuan statistik juga. Kondisi datanya kayak gimana. Iya, betul. Terus, satu lagi cyber security ya? Betul, cyber security. Dikuasai bagus. Alhamdulillah malahan. Tapi kalau di project sekarang, itu biasanya tiap orang ada bagian masing-masing. Jadi kalau di tempat ini di bagian kliennya mereka punya security sendirian, atau lebih bagus kan kalaupun kita semua pegang oke, tapi kan kalau dipecah-pecah juga ada. Jadi tergantung kebutuhannya aja sih. Kalau di saya tapi jarang sih saya megang security, biasanya saya minta tolong sama bidang pihak yang punya ini expertnya lagi. Beda soalnya. Jadi fokusnya ke data tadi ya Kak Vanessa. Dan kalau untuk apakah harus paham kayak matematika ya sebenarnya harus ya Kak Vanessa ya. Iya, harusnya. Matematika itu kayaknya di semua bidang, akuntansi pakai. Pakai pemasaran juga pakai. Oke. Terima kasih Kak Vanessa untuk jawabannya. Semoga terjawabnya Kak Alam. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Marcelino Okta. Bisa nggak sih kita, Kak, yang fresh graduate, nggak punya pengalaman, langsung kerja jadi data engineer? Dan kalau misalnya menjadi data engineer, portofolio apa sih yang harus dipersiapkan? Saya buktinya di depan mata. Saya dari non-IT bisa langsung kerja, dalam arti, makanya tadi ikut komunitas. Kalau portofolionya itu, kalau kemarin kan saya ikut challenge di Dikilab, kan Dikilab itu salah satunya memang fokus untuk tentang pengolahan data, kan Dikilab Data Quality Laboratorium kan. Jadi kita pengen tahu itu pengolahan datanya. Kalau saya sih dulu ya, jadi tiap orang mungkin metodenya beda. Untuk ikut ini saya ikut Dikilab dulu, itu ikut challenge-nya. Dalam arti kita ngerjain project-project terkait data lah. Kalau mungkin ada project terkait data, kan jadi kita terlatih. Terus nanti lama-lama kalau itu bisa dilirik juga. Mungkin nanti kita bisa tim, atau kalau ada beberapa project kan yang kita harus tim. Nanti kan jadi kayak, oh dia ini jago nih soal data. Minimal nggak harus kuasai banget, tapi ada basic gitu, ada minat. Ada basicnya dan tahu kerjaan data engineer tuh apa, nggak random banget gitu, nggak benar-benar buta banget. Minimal kan kita tahu ada ETL, ETL nanti ada proses ABC,
data scientist nanti mau pakai WK atau Rapid Miner atau R atau Python, minimal mau prediksi, mau lakukan forecasting, mau macam-macam. Jadi kalau mau portofolio itu minimal kayak tadi ETL, kalau data engineer tentang ETL, ELT, SQL atau DBMS itu penting banget karena kita Excel, kalau Excel tuh cara ngolah Excel masukin ke database biasanya. Terus sama tadi itu lebih ke batch processing, jadi ngeproses data untuk mindahinnya. Kita udah nyiapin pipa, kita ngejadwalin jalannya itu kapan aja, itu juga harus tahu. Batch atau real time processing. Nah itu, jadi kita perlu ikut challenge atau lain-lain dalam arti atau ikut project online atau apa. Itu nanti bagus sih buat portofolio kita juga. Tuh, kalau dari saya sih gitu. Oke. Terima kasih Kak jawabannya, semoga terjawab Kak Marcelino. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Kiflan Bimo, mengenai data cleansing dan data wrangling, apakah yang menjadi pembeda data engineer dan juga data scientist dalam melakukan hal tersebut, Kak Vanessa? Data cleansing sama data wrangling. Tadi kan kalau data wrangling tadi kan ada transformasi data ya, atau manipulation, atau tadi ada yang nanya data manipulation. Jadi kalau data manipulation kita, kalau data scientist itu kan udah tahu. Istilahnya udah, kalau kita sebagai penyedia, kayak saya ini mau masak, minta tolong orang dibelanjain. Saya udah tahu mau masak apa. Jadi saya udah tahu data itu nanti kondisinya balik ke kita harus kayak apa. Tapi kan kadang kita meminta tolong sama data, kadang kan kita kalau mau melakukan sesuatu, data scientist itu kan kayak sesuatu yang kayak saya mau menciptakan sesuatu loh. Saya baru kira-kira kan butuh data ABCD. Ya udah nanti kita ngelisting, bilang ke data engineer, saya ini rencananya mau bikin ABCD. Nah, kira-kira saya punya data ini. Nanti diolahin aja. Nah, data wrangling ya kita dari data yang ada. Dari data yang mereka sebutkan. Nah, kadang kan data engineer juga melakukan proses data wrangling atau data cleansing juga nggak selalu bersih kan. Nggak selalu bersih. Ternyata menurut kita bersih, data scientist, ternyata saya pakai algoritma atau pakai metode atau logaritma yang ini nggak cocok nih dengan kondisi data yang sekarang. Padahal itu udah bersih. Ternyata saya harus lakukan manipulasi lagi nih. Ternyata dia nggak cocok nih dengan data angka. Ternyata data akurasinya akan naik kalau saya convert data angka ke data varchar. Nah, itu berarti kan ada proses manipulasi di sisi mereka untuk optimasi dari proses algoritma atau sistem mereka melakukan prediksi untuk bisa naik. Jadi gitu sih. Kalau kita goalnya data engineer untuk menyediakan bahan yang berkualitas atau bersih. Kalau data scientist gimana mereka optimasi menghasilkan sesuai dengan output knowledge yang ada. Kalau menurut saya gitu sih. Oke. Beda goal soalnya. Sama-sama melakukan beda goal. Cuman kalau data engineering lebih kayak memprovide data-datanya gitu ya Kak Vanessa, dan nanti jauh lebih lanjut oleh bidang data analis lainnya. Iya. Oke, terima kasih Kak Vanessa. Semoga terjawab ya Kak Kiflan. Oke, buat teman-teman yang baru mau belajar, menurut saya terjun dulu aja sih. Menurutku terjun aja dulu. Yang penting tadi udah tahu. Tadi ada yang sempat nanya juga tools-tools apa yang aku pakai di tempat kerjaan. Yang pertama untuk nanya pasti ini kita harus tahu cara nanya yang tepat ke orang tuh kayak apa. Kita harus tahu cara ngegali informasi kayak apa. Kayak skripsi lah, kita harus tahu batasan masalahnya sampai mana. Habis itu kita analisa datanya. Kita harus belajar database satu. DBMS-nya terserah maupun yang penting kita belajar SQL. SQL tuh penting banget. Saya pakai banget. Terus yang kedua kita mungkin akan belajar tentang tools ETL. Kalau saya pakainya untuk sekarang lagi pakai Pentaho. Terus yang ada lagi belajar tentang batch processing, itu masih pakai Pentaho juga. Tapi ini beberapa bisa dipakai, teman-teman bisa belajar. Jadi terkait tadi SQL-nya apa, terus terkait ETL itu apa, batch processing apa. Jadi teman-teman ini aja dulu pelajarin itu. Nggak usah semua teknologi dikuasai. Saya juga ngerti kita perkembangannya cepet banget, tapi minimal mulai dulu tahu inti kerjaan kita mau ngapain. Nanti kan kalau ketemu case, mau nggak mau kita akan dipaksa belajar dalam tanda kutip. Seorang IT kan nggak pernah berhenti belajar, jadi belajar, cari tempat yang buat kalian belajar itu bisa ngasih kalian istilah dalam kata itu bisa melegakan rasa haus kalian terhadap ilmu data gitu. Jadi terus belajar, terus coba, nggak usah malu kalau misalnya belum backgroundnya non IT atau tadinya itu apa. Jadi benar-benar coba aja dulu. Teknologi data, kalau memang minat di bidang data nggak usah nyerah. Jadi data engineer itu tidak
Saya bukan bilang nggak sulit, karena itu juga sebenarnya PR juga, tapi tetap maju aja apapun. Kalau ini portofolio tadi minimal intinya itu ETL, batch processing, real time processing, analisa datanya, sampai crawling dan lain-lain itu dipelajari semua. Minimal kalian sudah kuasai satu dan sudah tahu konsep datanya. Data warehouse juga penting, konsep data warehouse juga dipelajari juga. Nah, itu kalau semua itunya sudah dipelajarin, oke. Setelah itu tinggal terjun, coba aja, tantang diri kalian. Nanti juga pertama kayak saya kesandung dulu, nanti lama-lama lari juga. Jalan pelan-pelan. Gitu sih, tentang maju dulu. Oke, kan ada yang baru, jadi aku mau kasih tahu dulu, kalau misalkan kalian tertarik dengan hosting atau cloud hosting atau domain atau server, bisa langsung aja ke dewa.com, atau mau lihat tutorial gratis dari Dewa Web, bisa langsung aja ke YouTube Dewa Web, jangan lupa di-subscribe. Lalu kalau misalkan kalian tertarik dengan webinar-webinar gratis ini, bisa langsung aja ke dewatalks.com atau ke sosial media kita di Facebook atau Instagram di Dewa Talks Official. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.